Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang dampak positif belajar energi Kundalini. Nah, sebelum saya bahas, tolong subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk spiritual Anda, baik untuk belajar Reiki dan Kundalini. Oke? Terima kasih sudah subscribe. Oke. Dampak positif dari belajar Kundalini adalah yang terpenting ketenangan jiwa. Ya. Setelah jiwa Anda tenang, setelah Anda sering melakukan samadhi atau meditasi, maka Anda menjadi mudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah mendapatkan kebijaksanaan dari kebijaksanaan tertinggi, yaitu kebijaksanaan ilahi bersama menyatunya energi alam semesta. Sudah banyak orang ketahui, mungkin tidak terlalu banyak ya yang paham tentang Kundalini, namun banyak orang sudah mendapatkan pencerahan dengan cara-cara spiritual yang mereka yakini. Ada yang mendapatkan dengan cara dapat petunjuk dari Tuhan langsung tanpa harus menjalani lelaku spiritual. Ada juga yang dengan cara membangkitkan energi Kundalini dalam dirinya. Oke. Menurut pemahaman saya dan orang-orang yang sepemahaman dengan saya, ketika roh Kundalini di dalam diri kita sudah terbebas dari karma-karma negatif, sudah tidak berulang-ulang mengalami reinkarnasi, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu pewaskitaan. Jadi dia akan punya kemampuan psikis yang lebih. Itu yang secara langsung dari Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan seseorang tersebut di masa lalu dia sudah dilakukan adanya pembersihan roh dengan lelaku yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan hati nurani yang baik, sehingga dalam perjalanannya dia sudah mendapatkan pencerahan. Dan yang kedua adalah dengan membangkitkan Kundalini di dalam diri kita. Nah, kalau kita sendiri belum mendapatkan pencerahan, maka mulai dari diri kita. Biar nantinya ketika roh kita diambil oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan kemudian ditiupkan lagi kepada jasad manusia, dia akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Kalau kita sudah tercerahkan, sudah bersih, maka nanti ketika roh itu mengalami reinkarnasi, akan hadir kepada jasad baru yang langsung mendapatkan kemampuan psikis yang lebih. Nah, kalau kita tidak mulai sekarang, maka roh yang ada di dalam diri kita akan terus berulang-ulang mengalami reinkarnasi sampai mendapatkan pahala, sampai mendapatkan pencerahan, sehingga bisa menyatu dengan energi ilahi. Oke. Ada beberapa yang menyebutkan dampak positifnya adalah clairvoyant, punya pewaskitaan yang tinggi, punya kepekaan indera yang tinggi. Kemudian clairaudience, punya kemampuan telepati, mempengaruhi seseorang dari jarak jauh. Psikometri, ya, kita bisa mendeteksi barang-barang yang sudah jadul, sudah zaman dahulu terkubur atau sudah lama tidak dikenal. Kemudian yang biasanya diinginkan seseorang, dan ini sebenarnya setelah dia tahu, dia menjadi buat apa buat itu, adalah perjalanan astral ya. Nah, saya tidak
menekankan untuk hal itu, saya lebih menginginkan kepada ketenangan jiwa, memanfaatkan untuk mempengaruhi orang lain, jadi clairvoyant, clear audience, kemudian membuat kedamaian diri, sehingga di dalam langkah hidup kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih terarah, lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih bisa menjaga hubungan, lebih bisa care terhadap orang lain, dengan tetap memperkuat, dengan tetap besar energi di dalam diri kita. Itu yang saya inginkan, dan mungkin Anda juga menginginkannya. Mungkin sedikit hal, mungkin Anda merasa, saya butuh lah perjalanan astral seperti apa. Oke, boleh, Anda bisa melatihnya untuk itu. Saya butuh lah untuk pewaskitaan, bisa menerawang benda-benda. Oke, silakan. Anda boleh mencobanya. Namun, kita kembali kepada kepentingan kita hidup di dunia. Ada hubungan antar manusia, ada hubungan antar Tuhan. Kita juga baik kepada manusia, kita juga baik kepada Tuhan. Biar kita menikmati surga, ya. Surga itu damai, surga itu nyaman, sehingga mulailah nikmati di dunia ini sampai di akhirat dengan baik, dengan tetap baik kepada orang lain, dengan menghargai diri sendiri, dengan menyikapi diri sendiri, dengan introspeksi diri, dengan menebar kebaikan, dengan menebar senyum, dengan menebar kebahagiaan, dengan cara memanfaatkan energi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Dan yang saya tekankan adalah belajarlah energi Kundalini, karena sangat berdampak positif untuk kehidupan kita. Bahkan ada cerita yang dulu pernah saya baca dari sebuah buku. Mozart itu menciptakan sebuah musik yang sampai sekarang dikenang, yang sampai sekarang terus enak didengar untuk menstimulasi hormon, untuk menstimulasi anak, menstimulasi kecerdasan melalui pendengarannya, melalui suara-suara yang dimunculkan dari kombinasi musik yang diciptakan Mozart. Yaitu dia awalnya terinspirasi dari pewaskitaan, yaitu dia sering melatih kemampuan psikis untuk pendengarannya, sehingga muncullah alunan nada-nada yang memang sehati, atau memang unsurnya adalah unsur hati yang menyamankan, yang mengenakkan, yang membahagiakan, termasuk yang menyehatkan. Begitu juga Albert Einstein, dia menciptakan sebuah bom nuklir atau unsur atom yang akhirnya menjadi penemuan yang besar, itu dari pewaskitaannya, yaitu dia membayangkan sesuatu dan akhirnya muncullah ide atau intuisi dari Tuhan tentang penciptaannya, tentang ilmu yang secara nalar tidak bisa kita jangkau, secara nalar tidak bisa kita bayangkan, atau secara sadar kita tidak mungkin lah, ya, tidak mungkin akan ada seperti itu. Namun dengan kekuatan pewaskitaan, sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Termasuk kita, ya, saya dan Anda. Kalau Anda mengalami sesuatu yang memang tidak nyaman, sesuatu yang Anda merasa ini adalah ujian, ini adalah cobaan, maka bangkitkan Kundalini untuk mudah mencapai pencerahan Tuhan. Jangan menunggu Tuhan dengan sendirinya akan mentakdirkanmu mendapatkan pencerahan. Kita hadang, kita datangi Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada kita, yaitu dengan
belajar energi Kundalini. Kita jemput bola. Oke? Mungkin Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan, dan teruslah memanfaatkan energi Kundalini untuk hal positif yang lebih baik untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup Anda. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan saya sampaikan salam rahayu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.